Nah, teman-teman, yang harus kita pahami tentang anatomi persalinan itu adalah tubuh kita didesain sempurna untuk menyediakan jalan lahir si bayi. Ya, poin pertamanya kayak gitu. Terus, apakah semua perempuan akan mengalami tahapan persalinan? Jawabannya iya. Tapi ini nggak bisa kita samakan antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Untuk usia kehamilan berapa dia akan mengalami tahapan persalinan gitu, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat persalinan itu lambat terjadi. Ya, ini aku coba jelasin bagaimana tahapan persalinan itu terjadi dari kematangan otak si bayi. Jadi pertama yang harus dipahami, kehamilan itu akan berhenti ketika si bayi mengirimkan sinyal nih ya, aku bilang sinyal atau melepaskan hormon bahwasannya dia udah siap melakukan tahapan persalinan, intinya gitu. Hormonnya namanya, itu nama sainsnya banyak lah, tapi kita bahas secara gampangnya aja gitu. Si bayi otaknya mateng dan dia siap untuk dilahirkan, dia akan mengirim sinyal ke ibunya. Lalu si ibu akan merespon dengan melepaskan hormon oksitoksin gitu. Terus tanda-tanda kesiapan bayi lahir itu apa sih? Nah, biasanya tanda-tanda kesiapan bayi lahir ini justru di ciri-ciri yang suka kita khawatirin, termasuk kayak plasentanya kemampuan plasenta menurun, terus abis itu tali pusatnya udah semakin tua atau air ketuban sedikit. Justru itu tanda-tanda yang bagus, berarti masa kehamilan itu sudah akan memasuki tahapan persalinan gitu loh. Nah, yang perlu distimulasi ini justru kecerdasan si bayinya gitu. Gimana caranya untuk menstimulasi kecerdasan si bayi? Pastinya dari nutrisi yang selama ini dimakan sama si ibu. Apalagi yang membentuk otak itu kebanyakan dari omega dan DHA ya. Itu yang biasanya teman-teman minum Blackmores atau kuning telur, itu kan mengandung omega dan DHA. Nah, selain itu juga dari komunikasi yang sering kita afirmasikan nih ke si bayi. Itu termasuk yang membangun kecerdasan si bayi gitu. Jadi semakin dia cerdas, semakin cepat kecerdasannya itu mateng gitu, dia akan semakin cepat lahirnya. Nah, ini yang perlu banget menambah kepercayaan diri kita gitu, bahwa kita harus bikin si anak ini siap untuk dilahirkan gitu. Setelah si bayi melepaskan sinyal untuk aku siap nih lahir. Nah, tubuh ibu akan merespon dengan hormon oksitoksin. Nah, hormon oksitoksin ini akan membantu adanya kontraksi. Kenapa harus ada kontraksi? Kontraksi itu secara otomatis si hormon ini membantu meregangkan otot rahim, otot perut supaya bisa mengeluarkan si bayi ini ya dengan cara dengan cara rasa yang seperti meremas-remas seperti itu ya, tapi tahapannya pun sangat menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu, nggak yang langsung kenceng banget gitu, nggak kayak gitu. Tahapannya pun pelan-pelan bertahap, dari yang kontraksi atau mulesnya itu dari yang per 30 menit sekali, dari yang semakin rapat per 20 menit sekali, per 10 menit, bertahap kayak gitu terus. Rasanya kayak apa? Rasanya sama kayak kita mau menstruasi, sama persis. Nah, di saat kontraksi hadir, otomatis si hormon kehamilan ini akan drop ya, langsung turun. Jadi di tubuh kita tuh semua terjadi alamiah gitu loh. Kalau si hormon oksitoksin ini bekerja dan hormon kehamilan pun masa kerjanya habis gitu. Jadi semua saling berkaitan dan gak boleh satu pun ada yang menghambat proses tersebut. Nah, ketika kontraksi yang terjadi, peregangan otot-otot yang diperlukan dalam persalinan, otot perut, otot rahim. Nah, di situ ada efeknya itu mungkin panas di punggung bawah atau perut itu ya, rasanya kenceng di di udel itu ya,
diudel kenceng. Nah di situ bisa dihitung dari mulai kencengnya itu sampai lunaknya. Nah itu bisa dihitung pakai aplikasi. Lalu rasa nyeri tersebut udah otomatis nih direspon juga oleh si tubuh. Allah itu udah bikin juga pereda nyeri alaminya, namanya endorfin. Dan endorfin ini kemampuannya melebihi narkotika ya. Jadi si endorfin ini bisa mengalihkan si rasa nyeri tersebut. Nah, dari mana kita bisa mengalihkan si rasa nyeri tersebut? Dari persepsi. Nah, dari persepsi si ibu. Kalau si ibu merasa itu adalah nikmat, itu adalah satu anugerah, itu adalah satu rasa yang harus kita syukuri, bahwa gak semua wanita diberikan nikmat seperti itu, insya Allah kita bisa menjalani masa persalinan itu dengan sangat nyaman gitu. Makanya persepsi ini harus dibangun sepenting itu gitu loh. Jangan sampai ibu merasa bahwa sakitnya atau nyerinya itu adalah bikin ada ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan gitu Pak. Nah yang harus dipikirkan adalah ini adalah satu-satunya jalan supaya bayi mengenal jalan lahirnya ya toh. Lalu endorfin ini juga yang bikin kita keep calm ketika kontraksi itu makin kuat ya toh. Nah ini bisa distimulasi dengan sentuhan, pijatan, terus habis itu dengan rasa sayang ya. Pokoknya ketika hadir si rasa nyeri itu usahakan untuk komunikasi hal-hal yang positif atau minta bantuan suami untuk dielus-elus atau pelukan ya. Terus habis itu ya pokoknya dialihkan dengan hal-hal yang positif. Kalau aku waktu itu aku alihkan dengan reboso, terus sama suami minta minta dilayani lah, maksudnya minta diambil minum, terus minta disentuh, minta dielus-elus, minta dipeluk ya kan. Dan juga dibantu lagi sama si hormon melatonin. Si hormon melatonin ini dilepas di tempat redup, dilepas di tempat yang privat ya enggak. Nah juga dibantu dengan siklus tidur. Jadi sebisa mungkin ketika kontraksi itu hadir harus curi-curi waktu buat istirahat, karena itu penting banget supaya metabolisme tubuh kita lancar, supaya hormon-hormon yang dibutuhkan dalam persalinan itu bisa luncur gitu, bisa cepet semuanya bisa semuanya itu sesuai kebutuhan kita ya. Nah terus hati-hati nih ketika kontraksi itu hadir, ada hormon juga yang bisa menghambat ya enggak. Apa itu? Hormon adrenalin. Nah ini bisa menghambat tahapan persalinan ya. Rasa takut, rasa stres, habis itu denyut jantung yang gak stabil, ini bisa banget menghambat kontraksi makin kuat. Nah gitu. Jadi kita fokusin aja ke hal-hal yang baik nih. Nah terus apa sih yang terjadi ketika kontraksi itu? Jadi pas kontraksi itu jangan lupa nih, ada air ketuban di situ kan. Di dalam rahim itu masih ada air ketuban ya. Fungsinya air ketuban itu apa? Nah, di sini fungsinya sangat membantu proses persalinan juga. Rahim kita itu selain ada plasenta, ada air ketuban, terus habis itu si bayi juga, dan di situ ada jalan lahirnya ya. Di jalan lahir itu ada mulut rahim. Nah, saat belum memasuki tahapan persalinan, mulut rahim itu dilindungi oleh yang kita sebut ini mucus plus tahu deh namanya apa deh. Pokoknya itu pelindung rahim dari dunia luar ya. Nah, kalau udah terjadi tahapan persalinan, otomatis si mulut rahim itu menipis. Nah, penipisan ini yang disebut
nanti bukaan berapa. Nah, diukurnya itu dari perasaan si tenaga kesehatan. Jadi nggak bisa ditentuin pengukurannya itu akurat atau enggak, karena itu pakai by feeling aja sih. Ukuran bukaan 1 sampai 10 itu by feeling aja ukurannya dari VT. Cek vagina touch itu masukin jari, 2 jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina sampai bisa nyentuh melebar seluas apa nih si mulut rahim gitu. Penipisannya sebesar apa gitu. Nah, yang paling penting itu adalah posisi si bayinya. Bayinya ini posisinya gimana? Kalau misalnya mulut rahimnya itu udah ngebuka full tapi si bayi ini posisinya belum optimal, otomatis tetap ada perpanjangan waktu dalam persalinan. Ini makanya yang harus dipelajari juga buat kita ya, supaya menghindari intervensi. Posisi bayinya itu apa? Nah, posisi bayi ini banyak banget. Tapi ada posisi yang optimalnya itu adalah wajah bayi menghadap punggung ibu. Itu posisi optimalnya. Itu bisa memakan waktu sekitar 8-10 jam dari mulas teratur pertama. Tapi kalau misalnya si bayi ini posisinya nggak optimal, nah ini nggak bisa diperkirakan butuh waktu berapa hari untuk bayi ke posisi optimal. Ini yang harus kita pahami betul-betul. Kita harus sabar banget untuk nunggu proses bukaan demi bukaan. Karena di kala 1 itu fase latennya, di fase laten kan kala 1 ada 2 ya, fase laten dan fase aktif. Kalau fase laten itu bukaan 1 sampai 4, bukaan 1 sampai 4 ya. Fase aktif itu bukaan 5 sampai 10. Di fase bukaan 1 sampai 4 itu kita nggak usah mikir deh kalau itu udah masuk tahapan persalinan. Jadi mikir aja kalau itu masih kontraksi palsu, karena bisa makan waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan itu bisa. Dan itu terjadi. Dan itu ada yang mengalami. Jadi pas fase 1 sampai 4 udah santuy aja, masih ngerjain kerjaan yang lain juga bisa. Nah, terus tetap melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari gitu. Tapi gimana kalau mulesnya itu nggak bisa dialihkan atau bikin sakit banget? Nah, ini masalah kontraksi ini kan tergantung sama persepsi ya. Kalau persepsi kita memang dibentuk dengan kesakitan yang parah, atau kita mikirnya ini akan menyakiti tubuh kita, ya kita nggak akan bisa nikmati si kontraksi itu. Yang ada hormon adrenalin atau hormon yang menghambat persalinan kita itu lebih kuat ketimbang nilai kontraksinya. Jadi usahakan menerima setiap gelombangnya itu dengan nikmat, dan kalian harus percaya bahwa setiap apapun kesakitan yang kita rasakan itu adalah penggugur dari dosa-dosa kita itu. Jadi bukan berarti ya lahiran nyaman itu gak ada rasa sakit. Itu hoax banget. Yang ada adalah gimana caranya menyamankan persepsi kita terhadap si rasa tersebut. Karena gak semua perempuan loh dapat nikmat kayak gini, dapat nikmat bisa ngelahirin, bisa punya anak, bisa melalui kehamilan dengan indah, dan kamu salah satunya. Jadi apa yang harus kita pikirkan adalah ini hanyalah satu proses di mana si adik bayi lagi belajar untuk mengenal jalan lahirnya. Ini adalah satu nikmat dari Allah supaya si ibu semakin kuat, karena hanya dengan ujian seperti itulah kita akan kelihatan gitu loh, mana yang betul-betul percaya atas kebesaran Allah atau mana yang emang melempem. Jadi fokuskan pada usaha kalian, fokuskan pada kesehatan bayi kalian, fokuskan untuk optimalisasi posisi si bayi. Nah, selanjutnya kita bahas masalah panggul ya. Kalau masalah bayi, posisinya tuh ada banyak ya. Dia akan berputar sesuai arah jarum jam. Jadi nanti ada gambarnya itu
Dan pada waktu yang tepat dia akan berputar ke posisi optimal. Percaya aja deh, bayimu tuh cerdas, Bu. Jadi kalau misalnya posisinya sekarang belum optimal, ya udah kita tetap usaha aja. Toh nanti di proses persalinan itu kenapa tahapannya begitu panjang? Karena si bayi juga perlu waktu untuk memposisikan dirinya. Dia perlu waktu untuk mengenal jalan lahirnya. Gitu ya, intinya sabar, tawakal, percaya aja Allah yang ngatur, Allah yang mempermudah semua prosesnya. Ketika udah bukaan demi bukaan itu jalan, otomatis kan kepala bayi ini posisinya makin turun ya. Posisinya makin turun pun ini kita harus tahu di situ ada penurunan di leher rahimnya itu. Ya betul. Penurunannya itu namanya station. Nah, kalau di Mbak Kamila itu bilangnya Bishop score ya. Itu penurunan si bayi. Nah, di sini akan bisa kelihatan nih bayinya itu posisinya ada di mana ya. Ada di inlet, panggul, atau mid pelvis, atau di outlet. Nah, inlet itu bagian yang paling deket sama si rahim dan panggul atas itu namanya inlet. Nah, terus jarak antara ujung panggul jarak diagonal antara panggul itu namanya mid pelvic, dan yang panggul terluar itu adalah outlet. Kenapa kita harus tahu ini? Ini juga yang jadi salah satu intervensi dari tenaga medis. Kalau misalnya nih si bayi stuck di station mana, di titik mana, nanti dijadiin alasan untuk wah ini bayi nggak turun-turun nih Bu, udah sekarang buruan sesar aja. Nah, kita harus tahu nih posisinya dia di mana. Kalau dia di inlet, masih di inlet, berarti yang kita fokuskan adalah gerakan-gerakan yang membuka inlet dulu. Nah, kalau dia udah mulai turun nih di bagian mid pelvic, nah kalau di situ terjadi kemacetan atau lama, kita ubah posisi ke gerakan-gerakan yang mengupayakan mid pelvic itu membuka secara lebar. Nah, lalu yang terakhir itu outlet. Di bagian outlet panggul itu artinya bayi udah siap untuk didorong keluar ya. Itu adalah insting mengejan ya di situ. Jadi itu udah bukaan lengkap dan selengkap-lengkapnya udah tinggal siap peluncur aja kalau yang di bagian terakhir itu. Selanjutnya pas udah di posisi bayi itu udah crowning, akan kelihatan sedikit rambut si bayi di ukurannya kira-kira sejempol kita, itu hitam-hitam yang ada di bibir vagina. Nah, itu udah siap untuk didorong keluar. Didorongnya pakai apa? Pasti insting mengejan itu pasti ada. Memang itu wajar lah, kita terima dengan senang hati bahwa sebagai ibu itu kita merasa bangga banget gitu loh ketika udah disemangatin, wah udah boleh mengejan nih Bu. Nah, itu kan ada rasa kebanggaan tersendiri tuh di situ ya. Tapi sebaiknya nih aku sarankan kita boleh mengeram, tapi kita gunakan exhale lebih panjang di situ. Jadi ambil nafas terus keluarinnya lebih panjang daripada durasi ambil nafasnya. Itu akan sangat ngebantu banget untuk mendorong si bayi luncur gitu. Karena dia otomatis pas kepalanya keluar atau kepalanya lahir, dia tuh otomatis bikin tendangan kecil gitu di rahim kita, dan itu bisa ngedorong si bahunya juga. Kenapa kita perlu manajemen dalam mengejan? Ini sangat penting supaya terjadi minim robekan di vagina gitu. Karena kalau mengejannya itu tidak pakai manajemen atau kita belum tahu waktu yang tepat buat mengejan, itu khawatirnya vaginanya itu bengkak. Nah, pembengkakan vagina ini yang bisa jadi intervensi lagi, bayi nggak kunjung lahir karena jalan lahirnya itu bengkak gitu. Perbanyak minum air juga nggak apa-apa sih. Jadi
usahakan ya air ketuban itu cukup sampai lahiran, nggak harus banyak air ketubannya, walaupun sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting selalu ada air ya. Air itu kan ngebantu untuk ngelancarin jalannya si bayi ini. Tapi kalau misalnya air ketubannya sedikit juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada. Toh air itu kalau dalam sains itu sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Logikanya kayak gitu kan. Jadi intinya kita harus selalu dapat gaya gravitasi. Posisi ibu itu harus selalu dapat gaya gravitasi. Posisi rahim itu mulut rahimnya, alangkah baiknya mulut rahim itu di bawah ya. Jadi intinya si bayi itu terbantu banget dengan gaya gravitasi. Kalau dia udah kebantu dengan gaya gravitasi, otomatis kepalanya tuh gampang untuk turun ke bawah gitu. Cerita dari teman-teman kita yang lahirannya di rumah sakit tiba-tiba udah bukaan besar itu, ya kuncinya hanya perbanyak di rumah, santai-santai di rumah, dan dibawa ke posisi optimal terus gitu. Usahakan pas di rumah, walaupun curi-curi waktu istirahat, tetap di posisi optimal kayak main gym ball atau gerakan yoga butterfly, jalan jongkok, squat dan sebagainya.